kembali lagi nih kita ada di iHub Talk. Dan kali ini Arista nggak sendirian, Arista sudah bersama dengan seorang founder yang cantik. Siapa dia? Nah, si kakak ini ya, itu merupakan seorang founder yang mendirikan sebuah nanti mungkin kita tanya ya, antara organisasi, komunitas, atau apa nih ya, pokoknya berfokus di bidang lingkungan. Wah, siapa dia? Kita kenalan dulu, oke? Halo Kak Ence. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kalau Bener ya boleh panggilnya Kak Ence ya? bener-bener Ence, ya. Oke, Kak Ence. Nah, Kak Ence boleh dong kenalan dulu nih ya sama teman-teman. Kita di sini di Ngalam iHub kalau memanggil sahabat kita, waduh, atau Mhm. teman-teman anak-anak muda itu hubos gitu. Hubos Karena ya? betul, Mhm. karena harapannya kita bisa menjadi bos gitu di masa depan gitu Oh, ya. amin amin. Iya, iya. Silakan Kak Ence, mungkin boleh berkenalan dulu. Oke, halo semuanya, kenalin namaku adalah Ence. Aku adalah founder dan juga director dari iLitterless, sebuah NGO yang berfokus di manajemen sampah di Kota Malang. Oke, berarti Kak Ence ini adalah seorang founder gitu ya dari NGO. Betul, Oke, NGO berarti kan non-government, organization gitu ya, yes. dari iLitterless. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mendengar gitu ya, atau mungkin kayak, "Hah, apa itu iLitterless?" Kayak gitu. Mhm. Mungkin, orang-orang yang udah, aware soal lingkungan tahu nih ya iLiteracy itu apa, tapi yang belum tahu boleh dijelasin nggak sih Kak Ence, awal mula dulu deh, Mmm. profilnya dari Kak Ence dulu nih sebelum akhirnya menjadi seorang founder dan membangun si iLiteraLess ini, apakah Kak Ence ini memang kayak dari dulu dari kecil tuh ya emang, concern di bidang lingkungan hidup, Mhm. ataukah mungkin kuliahnya dulu juga, mengambil bidang studi atau jurusan yang memang arahnya ke sana, atau kayak gimana sih, Kak? Ini sebenarnya ceritanya bakal panjang sih ya. Jadi Oke. aku akan coba meruntutkannya mulai dari awal sampai, terbentuknya literasi itu seperti apa. Mhm. Sebenarnya, oke kita bicara soal aku siapa dulu Iya, deh iya, iya, ya. iya, benar, Sebenarnya benar. aku adalah istri biasa aja sih. Oh, Seorang istri, oke. seorang perempuan. Heeh. Jadi, kebetulan aku bekerja di salah satu, kampus swasta di Malang gitu Berarti kan ya. dosen nih? Secara teknis seperti itu, tapi Oke. sebenarnya aku juga belum menempuh, S2 sih, Oke. gitu. Jadi sebenarnya di tempat aku kerja itu ada lembaga bahasa namanya, Mhm. kebetulan juga, S1 aku itu adalah pendidikan bahasa Inggris, dan kemudian aku apply-lah ngajar di lembaga ini. Jadi memang bukan secara teknis memang langsung mengajar, punya kelas, dan emang ngajar mahasiswa, dipanggilnya dosen sih emang, Oke. tapi ya memang tidak di fakultas gitu ya. Jadi kita memang berada di satu lembaga yang namanya lembaga bahasa ini. Gitu. Jadi singkat cerita aku adalah, pengajar di kampus, ngajar bahasa Inggris, sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, selain ngajar aktivitasku, aku juga maksud aku selain aku ngajar di kampus, aku juga, ngajar di kursusan sama-sama bahasa Inggris sih sebenarnya. Selain itu aku juga, ya biasa aja sebagaimana mestinya aku menikah di tahun 2020 gitu kan. Oke. Terus ya udah menjalani, hari-hari seperti istri pada umumnya, gitu. Terus tadi ke pertanyaannya Mbak Rista, sebenarnya mulai dari kapan sih aku concern soal isu-isu lingkungan gitu kan ya. Sebenarnya secara personal aku selalu, tertarik dengan yang berbau lingkungan gitu ya, alam. Dari kecil aku selalu suka nonton, Nat Geo, Oke. itu Mhm. gitu. Nah, ketika aku udah mulai beranjak, dewasa nih ya, waktu udah mulai kuliah, aku memang selalu kayak concern soal, sampah yang aku hasilkan gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya lebih ke, aku musti buang sampah pada tempatnya, titik, udah gitu doang. Karena memang kan itu yang diajarin kan ya, Mhm, sampah itu musti mhm. kita buang pada tempatnya waktu itu, Betul. ya itulah yang aku pahamin. Kemudian itu mulai ada turning point ketika aku menikah di tahun 2020 dan kebetulan itu adalah experience pertama di mana aku merasakan belanja bulanan, kemudian harus masak sendiri gitu kan ya. Baru tahu tuh ternyata ketika aku belanja bulanan ke supermarket, itu tuh
sampah yang dihasilkan dari misalkan kita belanja apapun tuh kan selalu ada packagingnya ya, dan itu selalu Mhm. plastik gitu loh. Itu tuh ternyata banyak gitu. Dan aku coba emang untuk memisahkan, pertama itu ceritanya aku coba pisahin antara sampah organik dan anorganikku. Dan waktu 1 bulan tuh aku bisa produce sekitar 1 gentong gede banget, itu sampah plastik doang. Kalau Mmm, aku lagi aktif masak, itu setiap hari sampah organik aku tuh banyak banget. Dari mmm. situ aku mulai kayak mikir, ternyata kayak gini ya berumah tangga tuh sampahnya banyak gitu ya Iya nggak Mbak Risa? iya, bener bener, apalagi kalau masak gitu kan, Mhm, belum lagi kemasan-kemasan lainnya selain sampah dapur ya kan? benar. Heeh Dan heeh. kayak sekarang kan kalau kita tuh sukanya sesuatu yang hygiene gitu kan ya. Mhm, Kalau bener kalau misalkan terbuka dikit aja kita udah kayak ngerasa, "Aduh ini bersih nggak ya?" Jadi kayak bener. seakan-akan memang packaging tuh jadi salah satu yang jadi prioritas kita gitu loh kalau membeli sesuatu dengan alasan, itu ada sesuatu yang bersih, yang Mhm hygiene mhm gitu kan. mhm mhm. Nah akhirnya aku waktu itu ngobrol tuh sama suami aku, kebetulan rumah kami itu deket dengan bank sampah. Oke. Kami mainlah ke bank sampah, Heeh sebenarnya heeh. nggak tahu juga sebenarnya bank sampah itu apa gitu kan. Kami main ke sana dan ternyata konsep bank sampah itu cukup baru untuk kami. Mereka, menerima penjualan sampah-sampah kita yang sudah kita pilah ya, dan terutama itu adalah sampah-sampah anorganik. Di situ, aku sama suami aku mulai belajar pemilahan sampah itu seperti apa, dan ternyata untuk kita bicara plastik, itu tuh ada banyak banget. Oke, nah, jadi awal mula begitu ya, terbentuknya si iLetterless ini sebetulnya dari mungkin keresahan pribadi begitu Bener, ya, iya iya, bener bener. keresahan pribadi dari, "Oh iya ya, ternyata kalau ngurusin rumah sendiri itu baru kerasa," gitu kan. Mulai dari sampahnya, mulai dari pengeluaran-pengeluaran kita juga, kayak gitu kan. Nah kemudian, dari titik apa nih, kalau tadi kan udah mulai Mhm timbul kesadarannya nih ya, mhm sampai akhirnya berkunjung ke bank sampah dan lain sebagainya, mhm kayak mhm. gitu. Nah, dari titik apa akhirnya Kak NC ini, memutuskan bahwa kayaknya perlu ada satu gerakan deh atau mungkin Mhm. satu organisasi gitu ya yang mewadahi, mmm, si persoalan sampah ini hingga akhirnya terciptalah nama I Litterless itu gitu. Oke, jadi memang, hal pertama yang mendasari early trust itu adalah pengalaman pribadi ketika berumah tangga ya, ketika Mhm. kita produce tahu, beneran tahu sampah yang dihasilkan tuh banyak banget dari rumah tangga. Nah, waktu itu kan lagi pandemi tuh, Mbak, Mhm mhm. dan waktu awal-awal pandemi itu kan emang lagi masa-masa transisi antara waktu itu aku ngajar nggak bisa, onsite, nggak bisa in person Betul. ketemu, otomatis kan sempat ada libur kan ya waktu itu, peralihan antara yang awalnya offline kemudian kita ke online. Jadi waktu itu sempat ada momen-momen di mana aku gabut nih ceritanya, dan aku itu banyak banget nonton Netflix waktu itu. Salah satunya Oke. adalah yang aku tonton tuh namanya adalah Plastic Ocean. Mmm. Sifatnya manusia banget, kita tuh pasti udah sering baca riset, jurnal, artikel tentang betapa bahayanya sampah. Tapi karena itu cuman sajikan dalam bentuk data, dalam bentuk tulisan, itu kadang somehow cuman masuk aja, kemudian keluar lagi, kayak masuk dari Betul. tengah kiri, kemudian keluar dari tengah kanan, gitu kan ya. Nah, aku adalah tipe orang yang visual banget, gitu kan. Jadi ketika aku nonton dokumenter ini dan ngelihat sebenarnya separah apa sih kondisi persampahan di global ya, dunia, dan dampaknya tuh ke siapa aja. Itu tuh kayak slap me right in the face, dan waktu itu aku ngerasa, "Aku mesti harus ngapain nih ya?" Mmm. Gitu. Dan akhirnya kami coba, untuk menertibkan pemilahan sampah, minta bank sampah untuk jemput nih ceritanya. Nah, Mhm. ternyata dari situ kami tahu bahwa bank sampah ini punya satu terms and condition bahwa mereka baru bisa jemput ketika minimal sampah itu adalah 50 kilo. Wow, 50 lima kilo? puluh kilo, karena memang di Malang Wow. itu kan cuma ada bank sampah induk kan ya. Heeh heeh heeh. Ya memang mereka ngambilnya itu biasanya dari pengepul-pengepul yang udah gede, sehingga kalau misalkan jumlah sampahnya itu kecil,
ya mungkin secara operasional itu juga nggak akan masuk gitu sama mereka. Mm-mm. Nah, dari situ aku ngelihat kayak 50 kilo untuk skala rumah tangga itu seberapa besar, Betul. seberapa banyak Itu gitu berapa kan. bulan keburu keburu udah bau gitu Iya kan, kan, keburu gitu. numpuk banget Terus gitu. akhirnya aku coba bilang sama suamiku, aku bilang gini awalnya, gimana kalau kita coba mewadahi orang-orang yang sudah punya awareness untuk memilah sampah, tapi mereka terbatas waktu, ruang, tenaga untuk bisa menyetorkannya ke bank sampah. Hmm, Awalnya itu dari layanan. Akhirnya oke. kami bikinlah namanya layanannya adalah Pick Up My Litter. Pick up my litter. Oke, ini Gitu. apa ya, gerakan atau program pertamanya gitu ya, Service awalnya. service awalnya. Oke. Terus nama iLitterless itu tuh sebenarnya simple banget idenya karena memang kami itu pengen menggambarkan gerakan kami itu semudah value dalam si gerakan ini. iLitterless kalau misalkan ditranslate secara direct ya, secara langsung itu adalah ya aku minim sampah atau aku sedikit sampah. Kurang lebih gerakan kami ya emang untuk meminimalisir sampah. Sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Oke. Kami tuh berawal dari komunitas, kemudian kami coba memperkenalkan ide ini bahwa kami bakal ada namanya service Pick Up My Litter yang ini nanti kamu wadahi orang-orang yang akan atau sudah memilah sampah. Kami jemputin nih sampahnya. Kami coba bawa ide ini ke teman-teman terdekat. Nah, kebetulan teman-teman kami itu kalau nggak yang emang kerjanya di kafe, yaitu adalah teman-teman yang punya kafe. Jadi waktu itu Oke. kami bikin satu sharing session sih sebenarnya. Itu kali pertama kami secara publik memperkenalkan ide kami ke teman-teman yang bekerja di kafe. Itu ada sekitar waktu itu 4 sampai 5 kafe. Kami waktu itu coba dialognya ada di Drum Heaven waktu itu. Dan kami memperkenalkan gerakan kami awalnya di situ. Oke, jadi awalnya berangkat dari approach ke teman-teman sendiri kayak gitu Betul. ya. Berarti apakah ini kemudian dari kafe-kafe itu em, kontribusinya apa nih? Maksudnya kayak bentuk kerjasamanya gitu ya sama iLitterless ini kemudian seperti apa? Oke, jadi waktu di sharing session itu beberapa hal yang kami highlight itu adalah iLiteracy itu apa sih? Kemudian visi misi kami mau ngapain waktu itu, terus tujuan kami bikin iLiteracy apa, dan ntar servisnya apa yang ditawarkan kepada teman-teman kafe. Kemudian jawaban mereka adalah, kenapa kau harus ikut iLiteracy? Kenapa kau harus milah sampah? Iya sih, karena kalau kita ngomong sama pemilik usaha gitu ya atau Mhm, business owner pasti mereka mikirnya adalah tentang teknis langsungan kan, tentang cost-nya juga kayak betul. gitu kan. Yap, Selama ini dia udah menjalankan bisnisnya udah istilahnya udah tertata gitu kan. betul banget. Ha. Produksinya berapa, pengeluarannya berapa, terus ada ide baru, bagus sih, tapi mempengaruhi bisnisnya dia Benar, akan seperti apa kayak gitu betul. kan. Nah, terus gimana tuh Mbak, Kak Ince dari apa ya, mungkin, pertanyaan itu kayak gitu ya, gimana caranya untuk meyakinkan si pemilik kafe ini? Waktu itu kami jawabnya gini sih, maksudnya itu memang adalah salah satu fakta yang akhirnya jadi eye opener buat kami bahwa oh iya ternyata awareness tentang memilah sampah itu masih belum bisa diaplikasikan langsung serentak ke semua orang gitu ya. Karena itu pasti akan tergantung pada kepentingannya masing-masing. Kalau misalkan kita bicara soal bisnis benar kata yang barista, kalau yang awalnya mereka tinggal buang sampah cemplung-cemplung aja ke satu tempat yang sama, sekarang kamu mesti harus dipilah-pilah itu kan adalah kerjaan tambahan buat pegawai-pegawai mereka dan itu adalah Mhm, cost lagi gitu mhm kan ya. mhm. Itu yang jadi concernnya para yang memiliki bisnis tersebut gitu. Akhirnya kami waktu itu bilang gini, di Malang itu ada banyak banget kafe, ada 300 lebih kafe, dan semuanya jualan kopi, semuanya banyak yang pakai single use plastics. Kalau misalkan kamu mau memilah sampah, kamu mau kerjasama sama iLiteracy, kita bikin campaign bareng-bareng, ini bisa jadi add value untuk kamu, yang mungkin masih belum ada kafe di kota Malang yang melakukan hal seperti ini. Karena memang waktu itu masih belum ada kafe-kafe di kota Malang Mhm yang mhm. yang yang ke arah sustainable ya. Oke. Eh, jadi itu
salah satu tawaran dari Literless untuk teman-teman akhirnya ya udah deh aku mau coba dulu deh awalnya sih kayak gitu. Oke, Mhm, jadi, dengan menawarkan value tentang betul, sustainable business juga kayak gitu yes. kan. Oke, nah itu, hingga akhirnya nih ya, akhirnya mereka, oke nggak? Maksudnya approve nggak dengan Mhm. gerakan ini untuk kolaborasi bareng gitu? Yap, mereka akhirnya approve, cuman kita selalu dari Alitres tuh selalu apa ya, kayak berprinsip kalau aku bilangnya adalah start easy, baby steps. Jadi Oke. kalau kita bicara soal pilah sampah, sebenarnya ada banyak banget jenis sampah. Kalau misalkan bicara soal kode resin plastik ya itu ada sekitar 7. Mhm. Em, tapi kita tidak langsung mewajibkan si kafe ini kamu harus pilah sampah 7 jenis gitu, oh enggak. Kita coba Iya. tawarin dulu. Jadi misal di kafe waktu itu ada Cafe Fosco, kemudian ada Semat Space, habis itu ada Warkop Brewok juga, ada Equal, kemudian satunya lagi itu aku lupa. Tapi ini adalah kafe-kafe yang emang menginisiasi mereka pelopor utama yang mau subscribe di Pick Up My Litter service. Oke. Begitu. Jadi memang kami coba tawarkan ke kafe-kafe ini kira-kira sampah anorganik apa sih yang secara reguler tuh kamu produce gitu ya. Nah, banyak dari mereka itu yang pakai plastik PP Mhm mhm, yang yang bisa buat buat kopi cup ya, minuman cup itu kan? minuman itu adalah plastik PP. Kemudian PET kayak misalkan mineral, botol air Oke. mineral, kemudian ada juga botol kaca gitu kan. Heeh. Nah, kami tawarin, kira-kira kalau dari kalian itu bisa memilah berapa jenis dulu? Misal mau pilih satu jenis dulu, PET aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Mmm. Kemudian misalkan ketika mereka sudah mulai bisa nata alurnya, memilah sampah ya, mereka kan nanti bisa nambah item lagi, misal dari satu item ke 2 item dan seterusnya. Oke. Begitu. Jadi dari masing kafe-kafe ini punya deal-nya masing-masing. Misal kayak waktu itu Fosco mereka langsung ngeiyain 3 sampai 4 jenis. Itu terdiri dari PP, PET, kemudian ada karton, sama satunya lagi itu adalah kaca. Begitu. Dan kami berikan Mmm. karung-karung yang terpisah dan sebelum sampah mereka itu kami jemput, kami adakan training bagi pegawai-pegawai di kafe tersebut supaya mereka bisa tahu kalau misalkan mau pilah sampah itu mesti ngapain dulu sih gitu. Karena kayak Oh, beberapa oke. misal karton susu nih, karton Heeh susu heeh. itu adalah jadi campaign utama kami namanya adalah UBC. UBC itu stands for Used Beverage Carton. Jadi dia tuh adalah karton bekas minuman sebenarnya Mhm. itu kan kita mesti harus dipipihin dulu, kemudian dibilas pakai air, kemudian dibuang airnya, jadi Oke. meminimalisir bau tidak sedap ataupun serangga-serangga sih, gitu. Oke, jadi ada langkah-langkahnya Ada ya langkah-langkahnya, ada ternyata. trainingnya. Oke. Nah, kemudian dari itu berarti dari tahun 2020 Itu 2020, yap. 2020 Mm-mm, ya. Nah, berarti dari tahun 2020 itu bekerja sama dengan kafe-kafe gitu ya, sampai sekarang di 2022. mm-mm, Itu, apakah ada perkembangan gitu ya, dari yang mungkin awalnya dulu dari mhm, 4 kafe gitu ya, mhm. sampai sekarang kira-kira gimana nih, Kak? Kalau sekarang tuh maksimumnya sudah di 12 kafe, itu memang Oke. masih jumlah yang sangat minim karena kami cuma punya satu kurir doang. Yang mereka Iya iya harus iya. secara setiap hari mereka akan ngambilin sampah dari 12 kafe ini. Banyak banget kafe-kafe itu yang ngantri untuk subscribe di Pickup My Litter ini ya, dan ini for free loh ya. Wow, Servis for ini tuh free? tidak Oke, berbayar, tidak oke berbayar. oke oke. Konsiderasinya adalah karena setiap kafe ini mereka sudah bayar retribusi Heeh. dan emang kami mau menekankan di education-nya dulu aja, Oke. awareness-nya dulu aja. Heeh Mereka heeh. mau memilah sampah itu udah nilai plus untuk mereka dan juga untuk gerakan kami gitu. Jadi mereka mau melakukan campaign ini, mau terlibat itu sudah jadi hal utama yang mau di-highlight dulu, kita apresiasi dulu gitu. Oke, berarti dari 4 sampai sekarang udah ada 12 kafe Betul. gitu ya yang bekerja sama, dengan iLitterless. Nah,
Kalau tadi kan gerakan utamanya begitu ya, itu Mhm, ada di Pick Up My Litter gitu betul. kan. Nah, selain gerakan Pick Up My Litter ini Kak, apakah ada program-program atau gerakan lainnya yang juga, jadi istilahnya apa ya, menu utama mungkin ya Menu utama. dari iLitterless? Jadi literasi itu geraknya dengan 2 kaki, yang Mhm, pertama adalah servisnya, sebenarnya yang paling utama itu adalah education ya. oke, Eee, jadi gini, ketika kami berpikir setiap orang sudah punya awareness yang bagus tentang kenapa mereka harus pilah sampah, otomatis servisnya juga akan naik. Sehingga kami mhm, lebih berfokus di edukasinya dulu, semua orang harus tahu pilah sampah itu apa, kenapa, dan bagaimana. Kemudian nanti akan pasti seiringnya waktu ya, Pika Meliternya juga akan naik oke demand-nya. Itu oke. gitu. Jadi memang, 2 kakinya Literest-nya adalah education and campaign, kemudian satunya lagi ini adalah service-nya. Itu gitu. Kalau edukasinya kami pakai hashtag "pilah sampah itu mudah". Pilah sampah itu mudah, oke. Lagi-lagi kami pakai bahasa yang super simple, jadi ketika orang baca, lihat, dengar, mereka akan ngerti di detik pertama, pilah sampah itu mudah itu apa sih? Ya milah sampah itu emang gampang, semua orang bisa lakuin Iya itu iya gitu. iya Jadi iya. emang nggak mau pakai bahasa-bahasa yang ribet, karena kami emang mau memperkenalkan bahwa campaign ini ataupun gerakan pilah sampah ini adalah sesuatu yang sangat mudah dan sangat bisa dilakukan oleh semua orang. Oke, jadi, ada 2 apa ya, fungsi gitu Mhm ya, mhm mhm. yang emang ingin ditekankan gitu dari iLitterless, ada dari gerakan edukasinya di Betul, pilah sampah itu mudah, dan juga di, servisnya yang Pick Up My Litter mhm, gitu kan, betul. dan udah terbukti di Pick Up My Litter-nya juga udah banyak yang antri begitu ya. Betul. Cuman ya itu ya, Oke, karena memang kita masih terbatas di mhm, sumber dayanya sehingga baru bisa, yang sustain itu adalah 12 kafe ini. Nah, kemudian dari servis ini juga muncul nih mhm, lagi, yang awalnya tuh ada yang namanya Pick Up My Litter, itu adalah, jasa jemput sampah terpilah. Kita juga di bulan Maret 2021 ngeluarin portable drop box namanya oke. Mobi RS. Namanya apa, Kak? Mobi RS. Mobi Mhm RS. Oke, itu apa tuh, Kak? Portable Dropbox mhm. untuk sampah gitu ya Untuk berarti? sampah Heeh anorganik. heeh. Itu munculnya adalah dari, selama 6 bulan berjalan, ternyata demand-nya itu bukan cuma dari kafe-kafe aja, tapi banyak banget individu itu yang mulai nyetorin sampahnya mereka pakai Grab, pakai GrabSend, mereka kemudian, apa namanya, juga ke base camp kami, base camp dan ternyata base camp kami itu masih di rumah pribadi juga kebetulan. Jadi mereka setorin pribadi gitu langsung, Oke. ngedrop sampah-sampah pilihannya mereka. Dan kemudian ada beberapa kali celetukan, "Kak, Literles dideketin dong ke area-area yang dekat dengan kampus," gitu. Iya betul betul, karena anak mahasiswa pasti juga banyak acara kan, banyak Mhm, event dan pastinya akan banyak sampah juga gitu di betul, situ. karena memang target audience dari Literles juga sebenarnya adalah anak-anak muda, Oke. itu gitu. Akhirnya kami berpikir gimana ya caranya bikin Literles yang bisa dipindah ke mana-mana, tapi biar orang-orang tuh bisa menjangkaunya dengan mudah gitu. Akhirnya Oke. muncullah, Dropbox ini yang diberi nama Mobi. Mobi Mobi, Air. mhm. Oke, Mobi. Nah, si Mobi ini berarti, apakah nanti dia itu berarti kan bentuknya kayak tempat sampah gitu, Betul, mhm. kayak tempat sampah gitu. Nah, nanti dari tim iLiterace juga yang akan mengambil? Mhm, yap. Oke. Jadi Mobi ini ibaratnya kayak next level-nya tempat sampah yang terpilah ya. Karena Oke. selain bentuknya yang lucu, ya kan, Heeh. secara visualnya itu oke, namanya juga ada personanya, udah pernah nonton ini nggak, film Moby Dick nggak? Belum lagi. Belum ya? Itu sebenarnya Iya. adalah itu film jadul banget, Heeh. itu tentang, paus yang waktu Heeh. itu diburu Heeh gitu ya. heeh. Jadi kami ngambil persona si paus ini sebagai ikon. Kalau teman-teman Oke. lihat logonya Literesse itu Iya sebenarnya iya iya. adalah paus humpback. Mhm Mhm. mhm Itu mhm. gitu, jadi kayak ibaratnya adalah si Moby ini adalah paus yang dari lautan dia ke daratan untuk ngambilin sampah-sampah supaya nggak sampai ke lautan. Oke. Jadi kayak, "Ya udah aku telan deh," gitu kata si Moby.
Oh, oke oke. Iya iya sih benar. Aku juga, sempat nge-zoom in, zoom out weh, si logonya Elytrace ini kayaknya bentuknya ikan gitu kan. Iya, Apakah ini bener-bener. berkaitan juga nih dengan campaign tentang, ikan paus dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata terjawab bahwa Betul, terinspirasi dari situ, betul. kayak gitu. Oke oke. Nah, Kak Ence tadi kan sempet di-share juga ya bahwa Kak Ence ini, adalah seorang pengajar begitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang Eliterles juga udah mulai meningkat juga awareness-nya kayak gitu kan. Nah, apakah sekarang Kak NJ ini sebagai seorang full timer di sini atau juga masih ada pekerjaan-pekerjaan lainnya kayak gitu? Karena kan sekarang terutama buat anak-anak muda nih ya, pasti kalau habis lulus kuliah mereka kayak masih agak agak ragu gitu ya, agak nggak yakin kalau misalkan mau, "Oke deh aku mau buka usaha sendiri," gitu ya. Apalagi, istilahnya mungkin bangun startup gitu ya, yang Betul. berfokusnya ke isu lingkungan kayak gitu kan, ke isu-isu sosial dan lain sebagainya. Karena kayak, ada peluangnya nggak sih di situ, kayak gitu kan. Nah kalau dari KNC sendiri gimana nih, Kak? Itu pertanyaan menarik sih sebenarnya. Hal yang aku lakukan dengan Eliterless itu adalah yang aku bilang passion ya. Aku Oke. suka banget di bidang ini. Tapi kadang itu banyak orang yang skeptis, apakah emang passion itu akan menghasilkan uang untuk kita atau enggak? Mhm. Sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita cintai untuk Iya iya lakukan iya. gitu ya. Things that we love to do. Itu apakah selalu menghasilkan uang gitu. Nah, awalnya itu tuh aku cuman gak suka kerja yang 9 to 5. Nggak suka kerja Nggak suka kantoran, kerja oke. kantoran, kemudian aku nggak suka hal-hal yang administratif gitu kan. Sehingga ketika aku bertemu dengan iLiterless, aku ngerasa sangat terwadahi banget dari segi kreativitas, kemudian fleksibelnya juga gitu kan. Mhm. Kemudian aku juga bisa bertemu dengan orang-orang yang super-super keren gitu kan, stakeholders dari manapun, misalkan aku kenal sama barista, aku kenal sama teman-teman iHub, kemudian aku juga bisa ketemu sama pemerintah. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak bisa aku dapatkan ketika dulu aku bekerja di tempatku yang lama ya. Itu Oke. gitu sih. Nah, pertanyaannya adalah apa sekarang aku full time di Alitres? Jawabannya adalah iya, Oke. betul. Jadi aku Oke oke. bekerja full time di Alitres sejak September ini sih sebenarnya. Jadi aku resign dari kerjaanku yang mengajar itu, kemudian aku akan secara fokus dan emang udah bener-bener ini ya, emang buat gedein si Eliterless. Letterless, oke. Nah, Kak Ince, berarti apakah mungkin nih ya, untuk, anak-anak muda di luar sana juga, apakah memang harus istilahnya kalau mau buka usaha gitu ya, atau mau bikin satu gerakan, yang bisa ngikutin passion itu emang harus istilahnya mungkin kita kerja dulu gitu ya, buat tabungan, buat istilahnya, buat pegangan awal kita dulu, buat modal awal kita dulu, atau sebenarnya, nggak perlu itu, bisa aja gitu langsung kayak gitu kan. Kalau dari KNC kan, berarti awalnya dari kerja kantoran dulu nih ya, dari kerja kantoran sambil ngebangun ini, terus akhirnya udah mulai settle nih, udah mulai oke bisa jadi full timer di sini kayak gitu. Oke dilepas yang kantorannya, atau kayak gimana sih, Kak? Sebenarnya aku akan bilang bahwa posisiku termasuk orang yang cukup mendapatkan privilege karena aku bisa melepaskan kerjaanku karena di sisi lain ada suamiku yang bekerja dan Oke. bisa earn a living untuk aku dan juga keluarga gitu kan ya. Mhm. Jadi aku nggak akan bilang secara naif bahwa kita bisa mengikuti passion, kemudian ya udah kita bisa lepas yang lainnya gitu. Padahal sebenarnya di sisi lain kita juga harus hidup kan. Mhm mhm Harus mhm. tetap ada kebutuhan yang harus kita penuhin gitu. Untuk kondisi aku memang saat ini Eliteres karena posisinya adalah not for profit dan kita baru jalan 1 tahun. Jadi memang masih banyak hal yang harus dikuatin ya secara Mhm fondasinya, mhm. kemudian dari revenue-nya juga gitu. Um, saya aku bisa full time di sini dan melepaskan kerjaanku karena ya itu tadi ada sumber yang lain yang kemudian bisa membantu kami gitu ya Mhm. secara personal. Begitu sih. Jadi untuk pertanyaan tadi, apakah anak muda itu memang harus bekerja dulu kemudian baru bisa ngikutin passion?
Mungkin aku bilang itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi menurut aku hal yang memang maksudnya kalau kita suka sama sesuatu ya kenapa enggak sih dicoba. Tapi Mhm. memang kita harus secure dulu. Kita harus tahu kira-kira kita bisa hidup dari mana, kemudian kita bisa berkembang dari mana. Menurut aku ini ada dua hal yang berbeda gitu. Oke. Hidup ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan uang, tapi berkembang itu juga sesuatu hal lain gitu yang harus kita kejar juga Mhm untuk mhm. self development-nya kita. Dan memang untuk balancing dua hal ini itu adalah hal yang cukup sulit gitu ya Mbak Rista ya. Menurut aku sih Oke kayak oke gitu. oke. Dan kita juga harus terus belajar ya pastinya untuk Betul. bisa menyeimbangkan dua hal itu ya, antara kebutuhan kita sendiri, untuk bisa hidup kayak gitu Betul. kan, dan juga, bagaimana kita bisa, achieve something yang emang itu sesuai sama passion kita, Betul, kayak yap. gitu Yap. kan. Salah satunya aja tentu, akan bikin kita sakit semua gitu kan. Kita fokus aja cari, keuntungan pasti juga nggak akan baik gitu kan. Tapi kita fokus juga untuk mengikuti passion tanpa memperhatikan bagaimana masa depan kita itu juga hal yang sangat nekat kayak gitu ya. Yap. Oke. Nah, Kak Ince, balik lagi tentang iLiteraLess nih ya, berarti kan ini sudah 1, 2 tahun lah ya berjalan, sekarang udah mau akhir 2022 gitu kan, dari program-program yang sudah ada gitu, dan juga beberapa pencapaian yang berhasil diraih sama iLiteraLess gitu. Next step-nya apa sih? Apalagi nih yang kira-kira pengen diraih sama iLiteraLess? Ini menarik sih. Jadi sebenarnya kemarin tuh iLiteracy berjalan dengan program-program yang cenderung ad hoc. Dalam Mhm. artian ketika kami ada ide, aku mau bikin kayak gini, langsung bikin saat itu juga proposal dan segala Oke. macam. Itu tuh semuanya dalam dalam keadaan yang harus dibuat dalam waktu yang relatif singkat ya. Mhm. Kami sekarang sudah mulai memetakan kira-kira dalam waktu 1 tahun itu iLiteracy ada program apa aja sih dari 2 kaki itu tadi kemudian bisa dikembangkan ke program apa aja. Mhm. Uh, Kedepannya kami maksud saya Iya. Island Race tuh pengen jadi ekosistem sebenarnya. Jadi Mhm. kalau misalkan kita bicara soal zero waste lifestyle, kita bicara soal sustainability atau kita bicara soal sustainable living, ketika itu konteksnya adalah Kota Malang, orang-orang akan refernya ke iLiteraLess. Bisa Oke. provide apa? iLiteraLess misal butuh education-nya, kami bisa provide. Kalau misalkan butuh makersnya yang mungkin bisa upcycling atau recycling, kami juga bisa memprovide itu karena kebetulan memang iLiteracy ini adalah gerakan yang sangat grassroots banget. Kami sangat suka kolaborasi dengan bermacam-macam stakeholder. Contohnya aja di bulan September kemarin, kami bikin program namanya adalah Waste to Recycle, dan ini adalah Mhm. kolaborasi antara komunitas yang base-nya di fashion dan juga makers ataupun ibu-ibu penjahit yang ada di beberapa daerah di Kota Malang. Oke. Jadi konsepnya adalah kami open donasi untuk limbah tekstil, karena sekarang kan orang-orang pada konsumtif ya, apalagi sejak ada e-commerce, semua pada gampang check out, Benar kemudian nggak benar. sadar bajunya cuman sobek dikit aja udah nggak dipakai gitu kan. Akhirnya kami mau mewadahi itu bahwa sebenarnya itu nggak ada sampah yang benar-benar dibilang sampah, karena sebenarnya semua daripada si sampah-sampah ini tuh selalu bisa direproses. Entah itu dalam bentuk Mhm. recycling, entah itu dalam bentuk upcycling. Nah, di program ini kami open donasi baju yang layak dan tidak layak pakai. Waktu itu cuma sekitar 4-5 hari, tapi ternyata responsnya Dapatnya gede banyak. banget. Oh, Banyak oke. banget orang yang mendonasikan baju mereka. Heeh heeh. Dan para donatur ini mendapatkan satu produk upcycle di tanggal 28 kemarin waktu kami ada event namanya Green Consumer Day. Oke. Itu gitu sih. Jadi kami emang berkolaborasi, kami memberdayakan ibu-ibu penjahit. Jadi istilahnya adalah tidak hanya membantu untuk mengurangi sampah tekstil, tapi juga untuk memberdayakan masyarakat di Kota Malang. Itu gitu. Mhm mhm. Jadi berbicara tentang komunitas itu sebenarnya adalah si Eliteres itu sendiri. Kami tuh pengen menjahit setiap stakeholder yang emang hubungannya adalah dengan sustainability gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang edukasi kami bisa. Kalau Oke. misalkan bicara tentang service pemilihan sampah juga ada. Kalau bicara tentang makers ya itu juga ada.
Kalau misalkan hubungannya dengan pemerintah, misal kemarin kami juga ada program trip ke TPA tuh juga bisa gitu. Jadi emang harapannya setiap stakeholders ini tuh bisa saling bekerja secara kolaboratif dan membentuk kayak ada jaring-jaringnya gitu sih harapannya. Oke, wah luar biasa ya, sangat sangat, mulia begitu ya. Iya kan, bisa menjadi sebuah ekosistem, untuk sustainable environment gitu ya di Kota Malang. Kedepannya ada, keinginan nggak sih untuk expand nggak di Malang aja gitu? Pengen banget sih. Cuman kan Heeh, emang kita untuk bisa achieving sesuatu harus fokus dulu ya. Jadi oke. untuk saat ini kami mau memperbesar skala campaign-nya si Pilah Sampah Itu Mudah itu karena sekarang kami mulai dari dulu itu ratusan tapi sekarang kami udah bisa manage to grow our audience dari ratusan menjadi sampai 10.000 untuk reels. Menurut Wow, kami itu adalah oke. salah satu achievement yang patut diapresiasi. Berarti artinya semakin banyak orang yang tertarik di isu lingkungan dan juga tertarik di gerakannya Literless. Harapannya sih memang dalam waktu 5 tahun ke depan kami bisa approaching lebih banyak masyarakat di Kota Malang yang nanti sebenarnya outputnya adalah untuk pengurangan sampah yang dikirim ke TPA. Hmm, oke oke, betul betul. Karena, ya itu ya, isu lingkungan sebenarnya udah sering banget kita dengar bahkan dari bertahun-tahun lalu gitu kan, sampai sekarang, tapi juga gerakan-gerakannya ya kadang apa ya, up atau booming di awal-awal aja, kemudian berapa tahun kemudian udah hilang, nggak sampai 1 tahun bahkan mungkin ya, kadang kayak cuma, oke jalan berapa bulan, terus bulan-bulan berikutnya, tahun berikutnya kok udah nggak kedengeran lagi, kayak gitu. Nah, kita harap iLiteralis bisa konsisten ya, bisa Amin. membuat satu ekosistem di Kota Malang yang benar-benar sadar lingkungan, aware juga tentang, pilah sampah itu mudah, itu tadi, dan juga bisa, mungkin kita doakan nanti, kurirnya iLiteralis nanti Bisa bisa makin banyak bertambah ya, ya, bisa bener semakin itu juga banyak. sih. Biar kafe-kafe yang waiting list atau mungkin tempat-tempat, komunitas lainnya bisa jadi istilahnya apa ya, member mungkin ya, dari si iLetterless ini juga. Oke, Kak Ince, ini teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih gitu ya tentang iLetterless bisa lihat di mana? Bisa lihat di sosial media, Instagram, gue pakai Instagram, jadi langsung aja ketik iLitterless. Nanti Mhm. teman-teman bisa ngeliat tuh macam-macam kegiatannya kami itu apa aja sih sebenarnya. Dan setelah ini tuh kami juga akan banyak upcoming program Oke. sebenarnya. Jadi better stay tune sebenarnya. Yes, dan kayaknya programnya bakalan kolaborasi ya? Amin. Amin. Oke oke. Nah, terakhir nih Kak Ince sebelum, kita akhiri episode di kali ini, closing statement nih buat teman-teman, anak-anak muda, buat Hugo semuanya yang mungkin masih galau gitu ya, akan melanjutkan karirnya ke depannya seperti apa, atau mungkin banyak juga yang masih mahasiswa gitu kan. Apa sih pesannya buat teman-teman? Kita bicara soal illiterasi ya. Hmm, Illiterasi bisa berjalan sampai dengan hari ini itu tuh sebenarnya dimulai dari hal yang sangat-sangat kecil dan ibaratnya ini adalah sangat minim resource. Dimulai dari aku yang hanya sekedar ibu rumah tangga biasa aja dan sebenarnya kita untuk melakukan sesuatu tuh nggak perlu harus jadi seseorang yang wow di awal gitu. Yang penting tuh adalah konsistennya, kemudian emang niatnya mau kemana sih sebenarnya, dan kita emang benar-benar persisten sih ya. Um, Apa yang mau kita achieve itu tuh emang udah harus aimingnya ke sana, fokus gitu. Sekecil apapun dimulainya itu aku rasa kalau misalkan kita terus-menerus mau apa ya kayak memberikan effort di situ itu pasti ntar akan menjadi suatu hal yang besar. Terbukti di Eliterless, bukan berarti Eliterless sekarang udah wow, tapi paling nggak ini sudah ada progresnya. Dan sebenarnya untuk membuat gerakan-gerakan yang seperti ini tuh nggak perlu yang harus dimulai dari yang besar gitu kan. Itu gitu sih menurut aku. Jadi menurut aku anak-anak muda sekarang pasti akan sangat bisa untuk membuat Eliterless yang lainnya atau bahkan yang lebih keren.
Oke, itu ya. Jadi Hubos kita harus konsisten, niat dan juga persisten. Mhm. Intinya dalam hal apapun itu kayak gitu dan siapa tahu kamu bisa jadi change maker berikutnya, menjadi sosok KNC berikutnya gitu Yang lebih kan. keren tentunya. Amin. Kita sama-sama berdoa buat masa depan kita yang lebih baik gitu kan. Yes, Yang penting mulai yang simple aja, mulai dari diri kita betul. sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Ence waktunya untuk Makasih juga sharing-sharing udah diajakin. bareng. Ya, dan ditunggu episode kita kali ini nanti bisa ditonton di YouTube-nya Official Ngalamin Official Yap Hub. yap yap. Oke, thank you Hubas. See Bye-bye. you.